Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustartu aidan bayanu mahalli tasdimin lil mustamfeh. Masih melanjutkan tentang salam, dan disyaratkan bagi keabsahan akad salam sebagaimana persyaratan yang sudah lewat di atas adalah menjelaskan tempat serah terimanya mustamfeh. In uslima bimahallin, apabila akad salam itu dilaksanakan di tempat la yasluhu litaslim, yang tidak patut atau tidak layak untuk serah terima mustamfeh, au li hamlihi ilaihi mu'natun, atau untuk membawa mustamfeh kepada tempat tersebut membutuhkan ongkos atau biaya. Syarat yang selanjutnya adalah apabila di dalam akad salam itu menyatakan tempat serah terima, misalnya saya akad salam, kemarin akad salam adalah akad jual beli dalam zimmah. Misalnya saya mengatakan saya beli beras 5 ton, beras jenis ini jumlahnya 5 ton, berapa harganya? Harganya 5 juta misalnya. Ini akad salam namanya, atau bai' fi zimmah. Karena mabeknya beras tidak saya nyatakan, tetapi saya hanya menyatakan sifat-sifatnya saja. Maka saya harus menyatakan tempat serah terima apabila tempat akad ini tidak mungkin untuk dilakukan serah terima. Misalnya tadi beras 5 ton, mustamfehnya beras 5 ton. Tentu untuk serah terima beras 5 ton itu membutuhkan tempat tersendiri. Tidak mungkin diserah terimakan di toko itu, tidak mungkin. Atau untuk membawa ke tempat itu membutuhkan ongkos. Maka saya harus menyatakan atau harus ada kesepakatan di mana serah terima mustamfeh itu dilakukan. Misalnya saya menyatakan nanti berasnya sampean kirim ke gudang saya, nanti berasnya sampean bawa ke rumah saya, ini alamatnya. Harus menyatakan seperti itu, karena serah terima beras 5 ton itu tidak mungkin dilakukan di tempat transaksi itu dilaksanakan. Maka harus menyatakan tempatnya. Atau untuk membawa ke sana membutuhkan biaya. Tempatnya patut misalnya di gudang tempat jual belinya, tapi untuk mendatangkan ke tempat itu membutuhkan biaya. Maka juga harus ada kesepakatan di mana serah terima itu dilaksanakan. Tetapi apabila tempat itu layak untuk diserah terimakan dan akad salamnya itu hal itu tidak dinyatakan tempo dalam menyerahkan mustamfehnya, maka tidak perlu ada kesepakatan menjelaskan serah terimanya. Misalnya beras cuma 5 kilo, saya beli beras 5 kilo, itu kan akad salam kan, kalau menggunakan lafaz salam. Kalau tidak menggunakan akad salam berarti akad bai' fi zimmah, yang berasnya beras tipe ini 5 kilo. 5 kilo serah terima di toko itu bisa, dan tidak perlu biaya untuk membawa 5 kilo ke situ. Maka tanpa menyebutkan juga sah, karena kalau tidak menyebutkan berarti serah terimanya ya di tempat itu, sebab menyerahkan 5 kilo di tempat itu memungkinkan. Jadi walhasil apabila tempat itu tidak bisa untuk dilakukan serah terima atau untuk membawa ke tempat itu membutuhkan biaya di dalam serah terimanya,
maka harus ada kesepakatan di mana serah terima itu dilakukan. Walau ghafarul muslim bil muslam ilaih ba'dal mahil fi ghairi mahalli taslim. Kemudian kelanjutan dari masalah syarat di atas, apabila sudah dilakukan kesepakatan tempat serah terima, kemudian muslim mendapatkan muslam ilaih ba'dal mahil, setelah jatuh tempo yang disepakati, fi ghairi mahalli taslim, mendapatkannya di tempat serah terima yang telah disepakati, wali naklihi ila mahalli dhufri mu'nah, dan untuk mengangkut, membawa muslam feh pada tempat di mana muslim mendapatkan muslam ilaih mu'natun, ada biaya. Lam yalzamhu, maka muslam ilaih atau penjual di sini tidak wajib adaun untuk menunaikan muslam feh di tempat itu. Wala yutalibu bikimatihi, dan muslim tidak boleh menuntut muslam ilaih atau pembeli tidak boleh menuntut kepada penjual bikimatihi untuk menyerahkan kimahnya muslam feh sebagai jaminan atau hailulah. Tadi di atas dinyatakan apabila tempat akad itu tidak patut untuk serah terima, misalnya beli beras 5 ton, tentu ini harus ada tempat khusus, maka wajib menyatakan tempat serah terimanya. Nanti berasnya sampai kirim ke gudang saya, ini gudangnya. Paling lambat misalnya nanti 5 hari lagi sampai kirim ke gudang saya. Jadi akad salamnya menggunakan kesepakatan ajal tempo 5 hari, dan serah terimanya disepakati di gudangnya pembeli. Sudah sepakat sudah. Dapat 5 hari, ternyata meleset, penjual tidak mengirim beras itu ke gudang. Ditagih, ditelepon enggak nyambung. Pas ke Jakarta, ada acara manten di Jakarta, ketemu sama penjual itu, ditagih, mana beras yang saya beli 5 ton kok belum sampai kirim? Oh ya, mohon maaf, begini. Sudah, saya sekarang di Jakarta, kirim ke sini sekarang. Dari kesepakatannya gudang di Pasuruan, dia mendapatkan muslam ilaih di Jakarta. Kemudian setelahnya jatuh tempo, muslim pembeli menuntut supaya beras 5 ton tadi dibawa ke Jakarta. Tentu bawa 5 ton dari Pasung ke Jakarta kan butuh mu'nah, butuh ongkos yang besar. Maka muslam ilaih, penjual dalam hal ini tidak wajib mengikuti atau menuruti kemauan permintaan daripada muslim. Enggak mau saya, berapa ongkosnya dari sana ke sini, kecuali kalau muslim berani nanggung ongkosnya. Kalau muslim berani nanggungnya maka wajib, tapi kalau tidak nanggung ongkosnya maka tidak wajib bagi muslam ilaih untuk mendatangkan muslam feh ke Jakarta tadi, karena membutuhkan ongkos yang tentu merugikan kepada muslam ilaih. Wala yutalibu bikimatihi, dan muslim tidak berhak untuk menuntut jaminan hailulah namanya. Enggak, saya tidak mau membawa 5 ton ke Jakarta, berapa ongkosnya? Dah, kalau saya tidak mau, saya minta jaminan uang, karena saya sudah ingkar janji. 5 ton itu nilainya sama dengan 50 juta. Saya minta jaminan 50 juta. Nanti kalau barang sudah sampai kirim ke gudang saya di Pasuruan, maka uang 50 juta saya serahkan kepada kamu. Ini namanya hailulah namanya. Dalam fikih ada istilah hailulah. Kalau ada hailulah ya ini maksudnya. Ada hailulah, ada faisulah. Uang 50 juta ini namanya hailulah atau dengan kata lain jaminan. Ini tidak berlaku di dalam
piutang yang disebabkan dari akad salam, tidak boleh. Berbeda dengan piutang yang disebabkan dari akad qard, maka boleh meminta hailulah. Begini contohnya. Misalnya saya utang, bukan beli, utang. Pak, saya utang berasnya 5 ton. Saya utang berasnya 5 ton. Nanti saya bayar 5 bulan lagi. Bukan akad salam tapi utang, qard. Kalau utang itu artinya ala ayyarudda tamliku syai'in ala ayyarudda mislahu au badalahu. Kalau utang itu, kalau saya utang beras 5 ton, saya nyaurnya juga beras 5 ton, tidak boleh dengan lainnya, kecuali ada kesepakatan. Saya utang beras 5 ton, nanti saya bawa ke sampean bawa ke gudang saya misalnya. Kemudian saya bawa berasnya 5 ton, waktunya nyaur, ternyata tidak nyaur. Kemudian ketemu ada di Jakarta, ditagih, kamu punya utang sama saya beras 5 ton, mana sekarang? Ya nanti saya sahur di rumah di Pasuruan, jangan di sini. Nah kalau gitu, sebelum sampai nyaur, saya minta jaminan uang senilai 5 ton beras. Nah kalau berangkat dari akad utang piutang, hukumnya boleh minta jaminan hailulah itu. Tapi kalau berangkat dari piutang akad salam, maka tidak boleh minta hailulah. Bedanya karena kalau dalam akad salam tidak boleh istibdal pada muslam feh. Tapi kalau dalam akad utang piutang boleh istibdal. Istibdal itu minta ganti benda yang lain. Misalnya kalau saya utang beras 5 ton, mestinya saya nyaurnya beras 5 ton. Tetapi boleh pindah. Dah jangan beras, ganti aja uang 50 juta. Itu namanya istibdal. Beralih dari yang semestinya dengan kesepakatan. Tetapi kalau muslam fe tidak boleh. Saya beli beras 5 ton, uang 50 juta ini. Seminggu lagi kamu bawa ke gudang saya. Belum sampai seminggu kok ditelepon, ganti aja, jangan beras, saya sudah dapat beras, ganti saja kedelai 3 ton. Tidak boleh. Karena akad muslam fe itu sama seperti mabek, tidak boleh, sama seperti mabek fidzimah, tidak boleh diganti dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tanggungan yang berupa muslam fe, apabila orang yang punya tanggungan itu tidak dapat memenuhi tanggungannya pada saat waktu yang disepakati, maka sahibul haq, dalam ini muslim, tidak boleh minta jaminan nilai sebagai hailulah. Berbeda kalau tanggungan dari akad qard, maka pihak sahibul haq boleh minta jaminan sebagai hailulah. Nah, para ulama mengatakan jaminan hailulah ini adalah miliknya, sebagai miliknya sahibul haq. Misalnya contoh lagi hailulah seperti ada Zaid menggosok atau mencuri sepeda saya. Ketemu, mana sepeda saya kembalikan? Sepeda sampean ada di Jakarta, bawa ke sini. Sekarang saya tidak bisa, paling tidak sebulan lagi saya bawa. Ya, saya minta jaminan, sepeda saya itu nilainya 7 juta. Mana uang 7 juta? Nanti kalau sepeda saya sampai kembalikan, uang ini tak kasihkan lagi sama sampean. Namanya uang hailulah namanya ini. Ini boleh, karena dari gosop. Tetapi dan uang ini statusnya milik saya. Jadi saya pakai boleh. Cuma nanti kalau sepeda sudah dikembalikan pada saya harus kembalikan 7 juta. Ini namanya uang hailulah namanya. Sepeda motor itu namanya faisulah namanya. Nah, jadi kembali lagi, tetapi kalau akad salam muslam fe itu apabila muslam ilaih tidak dapat mendatangkan muslam fe,
setelah waktu yang disepakati, muslim tidak boleh menuntut jaminan sebagai hailulah sebab tidak dapat dilakukan akad istibdal. Wa yasihhu as-salam halan wa muajjalan. Selanjutnya, akad salam itu sah dengan hal atau muajjal. Maksudnya muslam fe itu bisa dilakukan secara hal atau muajjal. Kalau hal berarti tidak menyatakan tempo, kalau muajjal menyatakan tempo. Bi ajalin maklumin, tetapi dengan tempo yang maklum. La majhulin, tidak dengan tempo yang majhul. Kalau tempo majhul tidak sah. Dalam akad jual beli, baik itu bai'ul ain atau bai' fi zimmah, kalau menggunakan kesepakatan tempo yang majhul maka tidak sah. Contohnya, saya beli mobil kamu ini, nanti kalau saya panen saya bayar, maka tidak sah. Kenapa? Karena ajalnya majhul. Panen itu kapan? Dalam mazhab Syafi'i yang dimaksud maklum itu harus jelas konkret, tanggal sekian, bulan sekian. Tapi kalau dikaitkan dengan sesuatu yang tidak pasti, maka tidak maklum namanya. Misalnya nunggu panen, nanti kalau saya dapat uang, besok paling seminggu lagi saya dapat, kamu saya bayar, maka tidak sah. Jadi harus jelas ajalnya, misalnya seminggu lagi dari sekarang, atau nanti tanggal 1 bulan depan, atau 2 bulan berikutnya, maka boleh. Tetapi kalau ajalnya tidak jelas, misalnya nunggu panen atau nunggu uangnya kirimannya datang, maka hukumnya tidak sah karena ajalnya majhul. Wa mutlaquhu halun. Adapun akad salam yang tidak menyatakan pembayaran langsung atau tidak menyatakan dan juga tidak menyatakan pembayaran tempo, halun, maka akad itu menjadi hal. Hal artinya berarti dapat tertagih, tidak ada tempo. Jadi kalau ada piutang hal itu berarti sewaktu-waktu dapat tertagih. Kalau dia punya uang, punya harta yang bisa untuk membayar piutangnya, kemudian dia tidak mau bayar, maka tergolong pada hadis matlul ghani zulmun. Wa mutlaqul muslam feh. Adapun muslam feh yang mutlak, yang tidak menyatakan kualitas muslam fehnya, kualitas barang yang diakati salam atau yang diakati bai' mausufi dzimma, jayyidun, maka mengarah kepada kualitas yang paling bagus. Jadi kalau tidak menyatakan beras itu kan macam-macam kualitasnya, saya tidak menyatakan kualitas A atau B, maka berarti otomatis akan mengarah kepada beras yang kualitasnya bagus. Selesai salam. Wa haruma riba. Selanjutnya melanjutkan pada bab riba. Jadi